Banyak pemuda di kampung saya ini sebenarnya produktif banget ya, tapi eman. Jadi gini, Pak Bro, sudahlah ya, sama-sama. Saya ini juga belum bisa membuat 100.000 follower atau 200.000 follower, bahkan mungkin jutaan follower, belum bisa. Sama-sama, sekarang saya umur hampir 40 tahun ya, sampai 20 tahun. Ayolah ya, sampai menang jongko, sampai ada jarak yang panjang, ini kita gunakan untuk kemakmuran kita bersama. Sampean saat ini ada kendala ekonomi, kemudian melihat, bisa nggak jadi konten kreator? Masih nggak menghasilkan. Jangan bilang gitu dulu, jangan bilang gitu dulu, tapi dicoba dulu. Kalau ada yang berhasil, kemudian kalau ada yang gagal, paling enggak sampai sudah mencoba ya. Meskipun sampai saat ini terus terang saya belum bisa mencapai penjualan yang kelas dunia. Oh ya, perkenalkan, nama saya Punju Setiawan, saya adalah reseller dari jual terpal dan reseller dari jual trash bag. Saya resellernya itu. Jadi saya meskipun bikin konten macam katakan ceramah seperti ini ya, tetapi niat saya adalah mengenalkan bahwa saya reseller dari jual terpal dan juga jual trash bag ya. Mungkin saja bagi sampean yang butuh silakan pesen ya, silakan klik di bio itu kalau mau pesan ya, kalau enggak ya juga nggak ada masalah. Namanya juga kita itu berusaha. Makanya kawan-kawan muda itu sering PS-an, arek-arek sekarang ini ya, gak apa-apa PS-an, tapi sama juga konten gitu ya, bikin konten. Sama seneng bal-balan, bikinlah komentar tentang pertandingan sepak bola klub yang sampean suka begitu, atau apa yang sampean coba-coba ya. Saya anggap saja sebagai iseng-iseng berhadiah dengan serius. Kenapa saya garis bawahi ya dengan serius? Karena memang kalau kita bikin konten, misalkan saya pribadi ini kan di bio saya sampean bisa melihat belajar bercerita ya. Kenapa kok bercerita ini penting? Karena storytelling ya itu adalah aspek terpenting dari internet ya. Menyampaikan ide ke orang itu kalau kita nggak bisa cerita, ujuk-ujuk moro-moro ABC ya, orang nggak begitu ngeh lah ya, nggak bisa enjoy gitu kan. Ya, harus belajar bercerita. Makanya saya belajar bercerita plus jualan. Kira-kira seperti itu. Makanya teman-teman sekalian, memang konten kreasi itu belum tentu menghasilkan, bahkan mungkin sulit sekali untuk bisa menghasilkan. Itu kan persaingannya juga ketat ya, kayak sempak, ketat semuanya, sudah berlomba-lomba semua bikin konten. Namun siapa tahu itu bisa jadi rezeki Anda. Kalau Anda belajar, misalkan bagaimana bercerita, bagaimana menawarkan produk, bagaimana ngontak orang, kemudian ada orang kontak kita itu kita jawab dengan baik begitu, ya moga aja jadi rezeki. Tapi kalau tidak dicoba, sekali lagi, kalau tidak dicoba, wis jelas gagal. Wis jelas itu. Apalagi kita ini bukan orang terkenal, satu, bukan anak pejabat, dua, bukan anak artis, tiga, bukan anak konglomerat, empat. Makanya media sosial ini, TikTok, Instagram, YouTube itu adalah alat yang sangat cocok bagi orang-orang di luar circle itu, gitu loh. Makanya kita maksimalkan dengan baik, kita gunakan untuk mengenalkan apa dagangan kita, untuk menemukan audiens Anda, dan lain sebagainya. Jadi terus berjuang, moga-moga saja dinemu dan berhasil. Matur nuwun. Mengawali akun dari nol. Jadi terus terang, saya mengawali akun ini dari nol. Ya, ada sekarang sampai sekarang. Ya, ini tanggal berapa ini? Sekitar 14 Desember 2024 masih ada 8 follower. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi 8 akun yang sudah rela untuk follow akun ini, dan kawan-kawan sekalian dukung saya mencapai 1000 follower pertama. Kalau berkenan ya, moga-moga saja dengan berkenan. Jadi perkenalkan, nama saya Punju Setiawan, saya adalah reseller dari jual terpal, jual trash bag dan tampar. Mengawali akun dari nol itu juga semuanya jelas mengawali dari nol. Apalagi ya saat ini kita ini, saya pribadi bukan orang yang terkenal, bukan orang anak konglomerat, bukan anak pejabat. Jadi saya menganggap bahwa internet ini adalah media yang cocok sekali untuk mengenalkan diri ke publik. Apalagi saya bawa embel-embel toko panca plastik karena jualan plastik. Namun gini, saya juga kepikiran, carane bisa mengenalkan produk ini ke publik gitu, orang bisa tahu ya, paling nggak tahu dulu. Makanya kemudian saya bikin beberapa video yang bercerita tentang ABCDEFG, karena saya sendiri mengumumkan di bionya itu adalah belajar bercerita plus jualan. Itu penting sekali. Mengapa cerita itu penting ya? Karena dengan bercerita itu kita setidaknya itu memasukkan sesuatu, menanam seed ke orang, menanam benih ke orang, di pikiran orang bahwa
Lek sampean bahas motor second, sepeda motor second, sudah kena Bang Ari misalkan. Oh, sampean kalau membahas mobil second, sampean kena kacung motor misalkan. Disitulah pentingnya internet ya. Jadi ini membuka kesempatan bagi siapapun untuk bisa berkompetisi, untuk mengenalkan diri ke publik. Loh, saya ini bukan anak siapa-siapa, kalah dong dengan orang yang anaknya pejabat, yang alatnya lengkap, kemudian nah sebagainya lah. Iya, mereka yang sudah berduit itu punya ibaratnya, oh ya orang bilang itu ya, modal awal lah ya, advantage ya, advantage, privilege ya, privilege, saya ingat, privilege untuk maju. Namun kalau sampean yang sudah bukan siapa-siapa itu ndak nyoba, wis sampean jelas kalah ya, belum dicoba kok ya kan. Makanya kita ngoyo ngeyel untuk mengenalkan diri ke publik lewat media sosial ini. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa, man. Ini adalah alat yang cocok sekali untuk mengenalkan diri ke publik. Saya kira seperti itu. Entah nanti hasilnya adalah zong, hasilnya itu amsyong, atau setengah-setengah, atau kemudian nantinya itu joyo. Nah, itu urusan nanti. Paling tidak kita sudah mencoba. Mencobanya pun itu harus dengan serius menurut saya. Misalkan kita belajar bercerita, kita belajar untuk mengenalkan diri ke publik, sampai Dewangi berani untuk ngomong depan kamera seperti ini ya, berani untuk ngeliput misalkan, berani untuk apa ya, wis ngowoyo lah ibaratnya, mati-matian ngedit video ya sampai bengi-bengi gitu kan, kemudian diupload tidak ada yang lihat. Itu juga salah satu bentuk perjuangan. Makanya saya kira bahwa ini adalah momen yang tepat, media yang tepat, alat yang tepat, di saat yang tepat, di saat kita ini sudah terhubung dengan internet, orang juga terkoneksi dengan HP, kesempatan besar bagi siapapun untuk mencoba hal ini supaya menemukan kejayaan. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan untuk mengganti format videonya dengan apa yang maksudnya itu. Jadi begini, saya cerita pada Anda sekalian, sebelumnya itu postingan-postingan saya, kalau sampean scroll di bawah itu adalah reaksi video. Jadi kenapa kok saya bikin reaksi video? Gini, ini akal-akalan saya ya. Kalau misalkan saya bikin reaksi video, kemudian di situ ada iklan tentang saya yang jadi reseller terpal dan juga trashback, itu kayaknya orang masuk ya. Tapi realitanya apa? Realitanya nggak ada yang lihat, Pak Bro. Itu menunjukkan bahwa cara kita itu tidak diminati, tidak diterima oleh publik. Sesimpel itu. Makanya kemudian saya ganti format. Formatnya adalah yang sekarang ini saya berkisah kepada jenengan, belajar bercerita. Di atas videonya itu saya kasih video terpal, saya kasih video trashback. Ini juga sama sih saya coba. Coba dulu bikin 9 video, bagaimana reaksi orang. Bisa dilihat dari berapa jumlah views, berapa jumlah like, berapa jumlah komentar, kemudian berapa jumlah interaksi kita membalas komentar-komentar itu. Kalaupun video dalam bentuk seperti itu rame, ya pasar mintanya seperti itu. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk mencari format jenis video mana yang sampean sukai, sampean juga bisa, plus juga publik itu menyukai. Jadi kalau semua satu cara itu publik nggak suka, ganti cara lain. Kalau cara ini nggak suka, ganti cara lain. Silakan dicari saja, itu sangat fleksibel. Masing-masing akun itu berbeda. Misalkan yang sana cocok dengan satu hal, kemudian sampean coba nggak cocok, ya ganti lagi. Kira-kira seperti itu. Perkenalkan, nama saya Pujo Setiawan, saya jualan terpal, saya reseller dari Trashback. Kalau sampean butuh, silakan klik link di bio. Terima kasih.